Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jiwa Channel di mana saja berada. Kali ini kita akan menampilkan materi ikatan kovalen. Ya, ini merupakan materi kedua dari ikatan kimia. Selamat datang murid-muridku yang luar biasa. Ya, mari bersama berusaha sebaik-baiknya untuk belajar serta saling menghormati dan mendukung dalam melewati semua tantangan. Ayo lakukan. Topik bahasan dan diskusi pertama kita akan menganalisis perbandingan, ya, perbandingan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ya. Pertama kita akan lihat nanti prinsipnya, apa itu ikatan kovalen itu, prinsip dan proses ya terbentuknya ikatan kovalen. Yang kedua kita akan lihat bagaimana cara menulis lambang Lewisnya. Yang ketiga kita akan mempelajari bagaimana terbentuknya ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Kita lanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan ion. Ya. Nah, misalnya pada senyawa NaCl, ya. Ikatan ion ini ada pada CaF2. Ini duanya bawah nih ya. MgCl2 di bawah nih. Yang lain. Ini ikatan ion sudah kita pelajari ini ya. Baik. Sekarang kita coba, tahukah kamu ikatan apa yang akan terjadi pada senyawa ini H2 di bawah ya? Pada H2, pada N2, Cl2, Cl, H2O, NH3, CH4, CO2. Ikatan apa yang terjadi di situ? Bagaimana proses terbentuknya ikatan itu? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat bagaimana proses itu terjadi. Ini prosesnya. Proses terbentuknya ikatan kovalen ya. Kita contohkan sini ada atom H. Ini atom H ya. Atom H itu punya proton 1, elektron 1 nih. Kemudian atom Cl itu elektron valensinya atau elektron terluarnya ada 7. 2, 4, 6, ini ada 7 satu lagi. Nah, dia tidak stabil karena belum memenuhi aturan oktet. Ini juga belum stabil karena belum memenuhi aturan duplet. Bagaimana supaya jadi 2 ini? Ini supaya jadi 8 di sini. Nah, ini yang elektron yang ini dia akan bekerja sama, ya, saling menyumbangkan elektron 1, sehingga dia memakai elektron ini secara bersama-sama. Nah ini ya, cara pakai bersama-sama dengan ini. Nah seperti ini kejadiannya. Nah, ini dia. Nah, ini namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Apa itu? Ikatan yang terjadi karena sepasang elektron dipakai secara bersama, di mana elektron itu disumbangkan oleh masing-masing atom yang berikatan. Ini H menyumbang 1 ya, Cl menyumbang 1, lalu dipakai bersama-sama di sini ya. Nah, jadi ikatan namanya ikatan kovalen. Sekarang kita cek apakah sudah stabil menurut duplet atau oktet ya. Kita cek sekarang, kita pakai kuning ya. Nah, ini loh untuk atom H. Atom H sudah ada 2 nih. 2 sini sudah. Sekarang kita lihat untuk atom Cl. 2, 2, 4 ya, 6. Ini 28, berarti sudah 8 ini. Nah, di kesimpulannya, atom H sudah mencapai duplet ya. Yang atom H ini sudah mencapai duplet ya. Sedangkan atom Cl sudah mencapai oktet. Nah, jadi tujuan dia memakai elektron bersama ini supaya kedua-duanya saling stabil ya, untuk mencapai kestabilan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke TKP berikutnya. Kita lihat pula ini, bagaimana proses terbentuk ikatan kovalen pada molekul ini sudah ada ya, HCl sudah ada ya. Kita lanjut ke, ini lagi, ke air ya. Bagaimana pembentuk ikatan kovalen pada molekul air? Ini air sini ya. Kita pakai merah supaya jelas deh ya. Nah, sini
air sini, H2O ya. Kita perhatikan, satu air itu terdiri dari hidrogen, 2 oksigen, 1 ini oksigen. Ya. Hidrogen dia punya 1 elektron. Ya. Hidrogen ini juga 1 elektron. Dia belum stabil. Jadi dia mencari kawan supaya dia stabil. Nah, oksigen elektron keluarnya 6. 2, 2, 2, 6. Bagaimana supaya bisa bergabung ke sini? Yang 6 ini juga belum stabil. Stabil kan 8 oktet. Kalau ini 1 baru kan? Stabilnya harusnya 2 ya, duplet. Bagaimana caranya? Maka elektron ini yang kalau dia 2 hidrogen di sini, dari oksigen ini juga harus menyerahkan 2 elektron. Jadi sama-sama 2 gitu ya. Nah, kita anggaplah elektron ini diserahkan ke sini, ya ini juga menyerahkan ke sini. Yang elektron ini juga ke sini, yang ini juga ke sini ya. Sama-sama diserahkan. Dan dipakai bersama ya. Jadi ini sepasang ya. Yang di bawah ini sepasang. Jadi 2 pasang ya. Maka nanti akan terjadi seperti ini ya. Ya. Ini sepasang. Ini sepasang. Ya. Nah, jadi terbentuklah pasang elektron ya. Ini sudah terbentuk ikatan kovalen nih. Ya, sudah ikatan kovalen ini. Ya. Yang ini juga ikatan kovalen itu. Ya. Kovalen itu. Ya. Coba kita cek kestabilannya apakah sudah memenuhi oktet dan duplet. Coba perhatikan. Ini atom hidrogen tadi ya. Lihat. Ya, kita lihat di sini, kita lingkari begini. Nah, sudah 2. 1, 2. Sudah kan? Yang hidrogen ini kita lingkari begini dia. Nah, sudah 2, sudah. Yang oksigen ya. Kalau oksigen kita lihat oksigen, ini oksigen. Apa oksigen sudah memenuhi oktet? 8? 2, 2, 2, 2, 8. Jadi dia yang oksigen sudah memenuhi aturan oktet ya. Sedangkan hidrogen yang 2 ini sudah memenuhi aturan duplet. Nah, stabil dia. Demikian pembentukan ikatan kovalen pada senyawa air ya, H2O. Kita lanjut ke TKP berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kita lihat pula bagaimana menulis ikatan kovalen atau lambang Lewis dari ikatan kovalen. Kita lihat contohnya HCl sini. Ini HCl, ini menulis lambang Lewis ya. HCl. HCl ini, nah ini, hidrogen punya 1 elektron. Ya. Sedang Cl atau klor punya elektron valensi 7 ya. Jadi belum stabil, belum cukup 8 deh ya. Ini kan 7 nih. Ini baru 1. Nah, belum memenuhi teori duplet dan oktet. Bagaimana supaya stabil ya? Maka elektron ini harus bekerjasama dia. Harus saling bekerjasama. Nah, ini diserahkan sama-sama maka jadi ini jadinya. Ini jadinya. Terbentuklah ikatan kovalen tunggal. Nah, karena ini 2 dia sudah memenuhi duplet. Ini sudah 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah memenuhi oktet. Ini yang disebut dengan struktur Lewis. Jadi nanti kalau diminta menulis struktur Lewis dari senyawa ikatan kovalen, seperti ini cara menulisnya. Yang ini namanya struktur molekul. Jadi yang sepasang ini boleh diganti dengan 1 garis di sini. Sepasang. Ini artinya sepasang elektron ini ya. Sama artinya dengan sepasang elektron. Atau rumus molekulnya HCl. Demikian para siswa, mudah-mudahan dipahami ya. Kalau kurang jelas silakan buat pertanyaan di kolom komentar YouTube kita ini. Ini kan sarana kita belajar ya. Kita ke bagian berikutnya. Yang tadi ikatan kovalen tunggal ya. Sekarang ada pula ikatan kovalen rangkap 2. Gimana pula caranya itu? Kita ambil contoh senyawa C2H2. Jadi C-nya 2 di sini. Yang kuning lah terlalu keras ini ya. C-nya 2, ini C pertama, ini C kedua ya. Nah, C pertama itu elektron valensinya 4, dia golongan 4 ya. 1 yang biru ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 2 elektron yang 1 dia kerjasama dengan H juga punya 1 elektron.
Jadi ini nanti akan bekerja sama elektronnya ini. Ya. Yang di bawah ini juga satu elektron dari atom C dengan satu elektron dari H juga akan bekerja sama, ya, sehingga membentuk ikatan seperti ini. Dia ini jadinya. Nah, nih yang kuning ini jadinya. Yang atom C satu lagi seperti itu juga. H menyerahkan satu elektron kepada C, C juga menyerahkan, akhirnya dipakai bersama. Ini jadinya. Jadinya. Jadi ada 4 elektron apa namanya itu? Yang berikatan dengan H, ya. Ada 4 itu. Kemudian, bagaimana dengan elektron yang 2 lagi di C? Yang satu dan C yang kedua, ya. Nah, elektron yang 2C ini bagaimana? Mereka juga tidak stabil, maka dia juga cenderung berpasangan. Nah, ini dia. Yang hijau ini. Nah, satu pasang boleh diganti dengan satu garis. Kalau 2 pasang, diganti dengan 2 garis. Karena 2 garis ini, maka dikatakan dia ikatan kovalen itu rangkap 2. Kalau 3 nanti rangkap 3, ya. Ini kebetulan 2, ya. Nah, kemudian ada PEI, pasangan elektron ikatan, ya, yaitu kalau sini 2 pasangan elektron ikatannya, PEI-nya. Ada pula nama nanti pasangan elektron bebas PEB, ada PEB dan PEI, ya. Nah, bagaimana siswa sekalian? Demikian cara terbentuknya atau proses terbentuknya ikatan kovalen rangkap 2, ya. Sekarang kita lihat yang rangkap 3 bagaimana. Nah, ini dia. Ada pula ikatan kovalen rangkap 3. Bagaimana pula kejadiannya itu? Ini rangkap 3, ya. Kita perhatikan terjadi pada nitrogen, ya, senyawa nitrogen seperti ini, gas nitrogen. Nitrogen itu golongan 5, ya. Jadi dia punya elektron valensi 5 nih. Ini 3, ini 2, ini 3. Ya, N1 lagi juga ada 2, ada 3, ya. Dia tidak stabil. Bagaimana supaya stabil dia? Maka dia akan bekerjasama, terutama yang di yang ini, ya. Yang saya beri tanda kuning ini, kerjasama elektronnya. 3 buah elektron ini menyerahkan dari N, karena 2 sudah stabil, ya. Yang 3 ini tidak stabil, ya. Nah, ini sudah berpasangan, ya. Ini juga belum tidak stabil. Akhirnya 3 elektron dari N1 diserahkan, yang 3 juga diserahkan dari N yang lain. Akhirnya dia membentuk 3 pasang. Ya. Seperti yang dilihat di gambar ini 3 pasang, ya, elektron yang berikatan atau 6 buah. 1 pasang boleh diganti dengan satu garis. 2 pasang 2 garis, 3 pasang 3 garis. Nah, dia 3 sini. 3 buah pasang elektron berikatannya. Maka ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Ya. Karena 3 dia kan. Nah, ini sudah jelas, ini rumus Lewisnya, ini rumus bangunnya, ini rumus molekulnya. Tapi saya cek, ya. Yang N ini apakah sudah memenuhi aturan oktet? Coba perhatikan. Ya. Kita beri warna, misalnya kita tandai warna hijau inilah. Yang N sebelah sini dulu, N ini, apakah sudah 8 elektron ini? Oh, sorry, ya. Tentu dari sini dia. Salah lingkari tadi, ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Yang N sebelah sini, kita ganti warnanya. Ya. Kita ganti warnanya. Nah, yang sebelah sini, apakah sudah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi ini sudah 8 elektronnya, ini sudah 8. Sudah memenuhi oktet, ya. Sudah memenuhi oktet. Jadi, untuk menyusun formasi struktur elektron Lewisnya ini, harus memperhatikan aturan oktet atau aturan duplet, ya. Nah, kebetulan keduanya sudah memenuhi aturan oktet, ya. Di sini 3 PEI-nya. PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Dan di sini sebelah kiri kanannya ada PEB ini, pasangan elektron bebas. Baik, para siswa kalian, demikian proses pembentukan, ya, ikatan kovalen tunggal, ya, rangkap 2 dan rangkap 3. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa membantu siswa dalam belajar. Sebelum kita tutup, ada tugas individu untuk Ananda sekalian. Pertama, ini gambarlah rumus Lewis dan rumus bangun. Nah, jadi 2 nih, rumus Lewis 1, rumus bangun 1 dipintahan. Dari senyawa berikut ini, ya. Dari senyawa berikut ini, ya.
H2, 2-nya bawah ya. CS2, 1, 2, 3 buah. Silakan dicoba ya. Ingat, pertama konsep elektron valensi dulu ya, untuk membuat aturan Lewis-nya ya. Kemudian ingat aturan dupletnya dan aturan dan oktet. Nah, baru bisa dibuat ya. Silakan nanti ditulis jawabannya di kolom komentar YouTube. Insya Allah kita tanggapi ya. Mudah-mudahan bisa membantu siswa sekalian. Ya. Bagian terakhir, beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Kata-kata mutiara dari Benjamin Franklin. Semoga sesi pembelajaran ini produktif dan menyenangkan Anda sekalian. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Pak Diwa di alamat email atau di nomor ini. Demikian saja pembahasan kita mengenai ikatan kovalen. Mudah-mudahan menyenangkan dan bisa membantu siswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.